Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Amalia, NIM 2018-12-098, kelas 5 akuntansi, teori akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka konseptual. Kerangka konseptual mungkin dapat dipandang sebagai teori akuntansi yang berstruktur menurut Bilkau 1993 dan dapat digambarkan dalam bentuk hierarki yang memiliki beberapa tingkatan, yaitu yang pertama, pada tingkatan teori tertinggi, kerangka konseptual menyatakan ruang lingkup dan tujuan pelaporan keuangan. Yang kedua, pada tingkatan teori selanjutnya, kerangka konseptual mengidentifikasikan dan mengidentifikasi karakteristik kualitatif dari informasi keuangan dan elemen pelaporan keuangan. Pada tingkatan operasional yang lebih rendah, kerangka konseptual berkaitan dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan tentang pengukuran dan pengakuan elemen laporan keuangan dan tipe informasi yang disajikan. Ada beberapa pihak yang memandang kerangka konseptual sebagai konstitusi atau undang-undang dasar yang merupakan tujuan landasan dalam proses penentuan standar akuntansi. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman bagi pihak dan badan yang berwenang dalam memecahkan masalah yang muncul selama proses penentuan standar. Hal ini dilakukan dengan cara mempersempit permasalahan sehingga dapat ditentukan apakah standar tersebut sesuai dengan kerangka konseptual. Selanjutnya, mengapa kerangka konseptual diperlukan? Mungkin benar bahwa profesi akuntansi sejauh ini mampu berkaitan tanpa teori akuntansi yang disusun secara formal dan mungkin akan tetap melakukan hal yang sama di masa sekarang. Meskipun demikian, ada argumen yang menyatakan bahwa munculnya berbagai masalah dalam praktik akuntansi sering disebabkan oleh tidak adanya teori umum. Selanjutnya, badan akuntansi di negara maju seperti Amerika dan Australia telah mengeluarkan berbagai standar yang melakukan pembatasan terhadap pemilihan metode akuntansi. Praktik akuntansi masih dilakukan terlalu permisif. Hal ini disebabkan adanya kelonggaran terhadap pemakai prosedur akuntansi yang sesuai dengan keinginan penyusunan laporan keuangan. Kenyataan ini dapat dilihat dari laporan khusus yang dibuat oleh salah satu komite dari New York Stock Exchange tahun 1934 sebagai berikut. IJPA tahun 1934. FASB mengidentifikasikan 4 manfaat yang dapat diperoleh dari kerangka konseptual. Manfaat tersebut adalah: 1. Sebagai pedoman dalam menentukan standar akuntansi. 2. Sebagai kerangka referensi untuk memecahkan masalah akuntansi apabila yang sekarang ada tidak mengatur isu baru yang muncul. 3. Sebagai dasar pembuatan pertimbangan judgement dalam menyajikan laporan keuangan. 4. Meningkatkan daya banding dengan cara mengurangi berbagai alternatif metode akuntansi yang ada. Selanjutnya, perumusan kerangka konseptual. Di atas sudah dijelaskan bahwa kerangka konseptual dimulai dari penentuan tujuan yang merupakan landasan untuk menyusun elemen yang lain seperti karakteristik kualitatif dari informasi, elemen laporan keuangan dan pengakuan atau pengakuan. Proses perumusan kerangka konseptual pada dasarnya merupakan proses evolusi yang dihasilkan dari pekerja atau proyek sebelumnya. Upaya dilakukan sebelum dihasilkan kerangka konseptual dapat dilacak pada berbagai publis di Amerika. Ada 3 level, yaitu level pertama, tujuan pelaporan keuangan. Pada level pertama, kerangka konseptual menjelaskan tujuan pelaporan keuangan yang menjelaskan dimensi laporan keuangan atau financial reporting yang memiliki cakupan yang berbeda dengan laporan keuangan atau financial statement. Level kedua, karakteristik kualitatif dan elemen laporan. Karakteristik kualitatif informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam menyajikan laporan keuangan. Yang ketiga, postate atau prinsip keterbatasan. Level
Ketiga merupakan pedoman operasional yang digunakan dalam mengukur dan mengakui elemen laporan keuangan serta menyajikan informasi keuangan. Selanjutnya, kerangka konseptual di Indonesia ada tujuan dan ruang lingkup. Tujuan kerangka konseptual tersebut pada intinya sejalan dengan tujuan kerangka konseptual yang memiliki FASB. Tujuan kerangka konseptual atau konsep dasar adalah untuk membantu berbagai pihak dalam mencapai tujuan tertentu berkaitan dengan masalah akuntansi yang muncul. Tujuan dan pemakai laporan keuangan. Menurut IAI, tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, presentasi, atau hasil usaha, perusahaan, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai dan pengambilan keputusan ekonomi. Para pemakai laporan keuangan meliputi investor, kreditor, pemasok, karyawan, pelanggan, pemerintah, masyarakat. Asumsi dasar. Dalam kerangka, dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, disebutkan bahwa ada dua asumsi dasar yang digunakan dalam akuntansi, yaitu 1. Dasar akrual. Agar laporan keuangan mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar konsep akrual. Atas dasar asumsi ini, pengaruh peristiwa atau transaksi diukur dan diakui atau dicatat dalam laporan keuangan pada saat terjadinya, bukan pada saat diterima atau dikeluarkannya kas. Dengan asumsi ini, laporan keuangan diharapkan dapat memberikan informasi tentang masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, serta kewajiban sumber daya yang menggambarkan kas dan akan diterima di masa mendatang. Yang kedua, kelangsungan hidup. Dalam penyusunan pelaporan keuangan, diasumsikan bahwa pelaporan akan hidup dan akan melanjutkan usahanya di masa mendatang. Dengan demikian, perusahaan dianggap tidak bermaksud melikuidasi usahanya dan memperkecil atau mengurangi secara materi skala usahanya apabila perusahaan akan melakukan hal tersebut. Maka informasi mengenai rencana likuidasi atau penurunan skala laporan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Karakteristik, kualitatif, dan kendala informasi. Karakteristik yang digunakan IAI adalah dapat dipahami atau understandability dan relevan keandalan atau reliability dan daya banding atau comparability. Masing-masing elemen kualitas tersebut juga sangat tergantung pada kualitas lainnya seperti yang diungkapkan oleh FASB. Misalnya, relevan dipengaruhi oleh kualitas predictive value atau free bid value dan timeliness. Yang dimaksud dengan substansi mengguli bentuk adalah bahwa transaksi atau peristiwa yang akan dicatat dalam laporan keuangan didasarkan pada substansi atau realitas ekonomi dari suatu perusahaan, mungkin melakukan kontrak sewa guna usaha atau pemakai aktiva milik perusahaan lain. Apabila kontrak sewa guna usaha tersebut memenuhi karakteristik finansialase, maka perusahaan dapat mengakui aktiva tersebut dalam laporan keuangan. Hal tersebut disebabkan secara substansi perusahaan memenuhi kriteria yang mengakui aktiva, yaitu menikmati manfaat ekonomi di masa mendatang, dapat mengendalikan aktiva tersebut, dan berasal dari transaksi di masa lalu. Kalau dilihat dari aspek hukum, jelas memiliki aktiva tersebut adalah pemilik aktiva atau pemberi sewa. Elemen laporan keuangan: aktiva, kewajiban, ekuitas, penghasil, dan beban. Kritik terhadap kerangka konseptual. Di Amerika, berbagai kritik ditunjukkan pada proyek kerangka konseptual, meskipun tidak dikatakan bahwa proyek kerangka konseptual tersebut gagal, paling tidak kerangka konseptual tersebut berjalan atau berkembang agak lama.
Analisis terhadap kritik tersebut akan memungkinkan dalam membantu memahami alasan mengapa kerangka konseptual tersebut berjalan lambat dan membantu kemungkinan pengembangannya di Indonesia atau memperbaiki bagian-bagian yang masih memiliki kelemahan. Ada dua pendekatan yang digunakan. Yang pertama adalah menganggap bahwa kerangka konseptual seharusnya merupakan pendekatan ilmiah yang didasarkan pada metode-metode yang umum digunakan dalam penelitian ilmiah. Yang kedua adalah pendekatan profesional yang dipusatkan pada pemilihan tindakan yang dianggap paling baik terhadap nilai-nilai profesional. Mampukah kerangka konseptual menyelesaikan semua masalah? Secara umum, dapat dikatakan bahwa proyek kerangka konseptual FASB merupakan proyek yang dianggap paling maju dalam menciptakan konstitusi akuntansi. Kerangka konseptual mungkin tidak mampu menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan penentuan standar akuntansi. Kerangka konseptual harus dipraktikkan dan dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan. Kemampuan kerangka konseptual untuk dipraktikkan mungkin dihadapkan pada masalah yang berkaitan dengan tingkat keabstrakan. Dari karakteristik kualitatif dan rekomendasi lainnya, keberterimaan kerangka konseptual mungkin diharapkan pada kesulitan untuk memecahkan masalah atau konflik berkepentingan di antara para pemakai dan ancaman terhadap kemungkinan perusahaan tersebut secara radikal dalam untuk menentukan keberterimaan kerangka konseptual adalah dengan memastikan kelayakan atau penalaran yang melandasi elemen kerangka konseptual. Pertama, kerangka telah dianggap sebagai bentuk konstitusi menurut Alamon 1986 mengajukan perbedaan tersebut sebagai berikut. A. Konstitusi memiliki kekuatan hukum, sedangkan kerangka konseptual tidak memiliki otoritas pelaksanaan. B. Konstitusi terdiri dari elemen yang herifat arbitrer seperti jangka waktu pemilihan jumlah anggota parlemen. C. Ada perbedaan yang signifikan antara berbagai negara di dunia dalam merancang konstitusi. Kedua, menurut Miller 1985. 1. Accounting Principles Board memiliki kegagalan karena badan tersebut tidak memiliki kerangka konseptual. 2. FASB tidak akan berhasil kalau tidak memiliki tingkatan kerangka konseptual. 3. Kerangka konseptual akan menghasilkan standar yang konsisten. 4. Kerangka konseptual dapat mengatasi standar yang berlebihan. 5. Kerangka konseptual FASB hanya mencakup status quo dari praktik akuntansi. 6. Proyek konseptual FASB membutuhkan dana yang lebih besar dari yang sebelumnya. 7. FASB akan merevisi standar yang ada agar konsisten dengan kerangka konseptual. 8. FAB telah membatalkan kerangka konseptual. Lanjutan. Yang ketiga, kerangka konseptual tidak dapat memberikan jawaban atas semua pernyataan yang timbul. Kerangka konseptual hanya memberi arah dalam penentuan standar dan mengurangi pengaruh terhadap pribadi dan tekanan publik dalam membuat pertimbangan akuntansi menurut Parter 1988. Selanjutnya, kerangka konseptual IFRS. Dalam tahun 2002, IAFP dan FASB telah mendatangani perjanjian New York yang berisi komite mereka telah melakukan konvergensi antara GAAP dan IFRS. Dalam perjanjian ini, FASB dan IASB sepakat menghilangkan perbedaan standar antara kedua lembaga yang mengkoordinasikan agenda standar setting di masa dating sehingga isu-isu utama dapat dikerjakan bersama-sama. Sebagai bagian dari kerjasama ini, FASB dan IASB
bekerja sama untuk mengembangkan kerangka konseptual yang akan menjadi dasar penyusunan standar akuntansi bersama. 1. Proyek penyusunan kerangka konseptual ini meliputi 8 tahap. A. Objek dan kualitatif karakteristik. B. Elemen dan recognition. C. Measurement. D. Reporting entity. E. Presentation dan discourse. F. Frameworks for a GAAP.